Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mystery and Investment. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan membahas 3 kripto, yaitu Waves, Hedera Hashgraph, dan ZIL. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi bahasan, saya sampaikan informasi penting dulu untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya Mystery and Investment tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Baik teman-teman, bahasanya 3 barang ini, sementara ini dulu, Waves, Hedera Hashgraph, dan ZIL. Alasannya adalah karena dari ketiga barang ini secara pergerakan bagus ya. Oke, saya akan mulai bahas dulu untuk Waves, teman-teman, seperti ini. Jadi, seperti ini adalah candle atau kondisi grafik dari Waves Tether, Wave USDT terakhir. Kemarin terkoreksi sampai lebih di 23 retracement. Kemarin koreksinya itu dia sampai di kisaran 22,31 dolar untuk Waves. Itu adalah closingnya beberapa hari yang lalu. Jadi belum sempat turun ke 38,2 atau di 21,4. Belum sempat turun sedalam itu teman-teman ya. Jadi koreksinya untuk Waves kemarin tuh masih wajar. Dan terus kemudian dia closingnya naik. Hari ini closing pagi ini tadi jam 7 WIB atau jam 8 WITA itu dia berhasil kembali lagi ke atas support. Jadi sebelumnya supportnya akan ditembus di 23,6 retracement, 23,6% retracement ya, atau di 23,73. Berhasil closing di situ, terus ditarik naik hampir tembus high-nya. Ini bagus sekali karena ini barang terkoreksinya nggak sampai 38. Sebenarnya sih kalau kita lihat sampai ya. Jadi seperti ini, kalau kita lihat trennya kan dia seperti ini. Nah terus dia 3 hari atau 4 hari koreksi dia udah sentuh ke 38 ya di sini teman-teman. Di 38 terus kemudian dia naik lagi ke atas ke sini. Jadi polanya adalah seperti ini teman-teman. Ketemu puncak dia ke 38, ketemu puncak lagi seperti ini. Double top. Terus turun, tetapi turunnya ini tidak lebih rendah dari ininya, dari low-nya kemarin. Jadi mantulnya sedikit seperti ini. Jadi kalau di seperti ini malah polanya hampir seperti triangle. Kalau seperti ini malah polanya hampir seperti triangle. Kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan. Ya, seperti ini. Bisa jadi mungkin akan membentuk pola seperti triangle dulu. Jadi mungkin dia akan seperti ini. Kemungkinan ya teman-teman. Ya. Jadi mungkin dia akan membentuk satu pola yang seperti ini. Kita lihat aja dulu karena dari sini saja sudah kelihatan candlenya kan seperti ini. Ya. Nah, apakah nanti akan seperti ini dan tembus ke atas? Penembusan ke atas, penembusan ke resistannya tentu diperlukan dorongan volume yang kencang seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Sementara sih untuk pergerakan dari Waves sangat bagus, dia mantul dari supportnya, support candle sebelumnya, terus dia berhasil menembus resistan sebelumnya kan menjadi support tembus ya di 23,6 retracement. Jadi saat ini untuk support candlenya perhatikan di 24,35 ya candlenya. Kalau support dari Fibo-nya ada di 23,73 dan untuk resistan candle ada di 26,8 di sini teman-teman. Dan untuk resistan Fibo-nya dia ada di 27,48. Ya, seperti ini gambarnya teman-teman ya. Ini saya gambarkan di Binance. Ini saya gambarkan di platformnya Binance teman-teman, seperti ini gambarnya, bagus ya chartnya ya. Oke, seperti ini kalau teman-teman mau ngelihat
time frame yang lebih pendek bisa dalam 4 jam. Nah, di sini juga teman-teman bisa ngelihat satu pola yang bagus ya. Pola yang bagus ini membentuk seperti triangle, tapi mungkin dia triangle-nya perlu agak jauh ya. Agak jauh seperti itu bentuk dari triangle-nya, mungkin agak jauh karena tidak terlalu curam kenaikannya. Kalau curam kan bisa seperti ini. Tapi setidaknya ini dia ada pergerakan mengarah ke higher low ya. Jadi titik low-nya dia lebih tinggi. Kecenderungannya, sebentar ya, saya betulkan dulu. Kecenderungannya titik low-nya akan lebih tinggi. Ini bagus sekali bentuk chartnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengguna ini ya, futures, tentu akan menggunakan tren-tren pendeknya ya, tren pendeknya. Jadi kalau misalkan kemarin pas koreksi itu teman-teman mengambil tren ini kan seperti ini. Nah, di sini kelihatan bahwa dia dalam naiknya dia ke sini ke swing high, terkoreksi ke bawah ya. Koreksinya sampai 78. Di 78 dia naik menembus 61 berarti ada target di 38. Dan 38 dilewati dengan mudahnya, hampir tembus high-nya. Seperti itu. Jadi ini secara 4 jam pergerakannya juga bagus sekali dan definite. Kelihatannya bisa kita lihat dengan jelas seperti itu. Ini adalah waves USDT, teman-teman. Saya akan lanjutkan. Berikutnya adalah Hedera Ice Grab. Oke, saya akan lanjutkan Hedera Ice Grab, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini adalah chart daily dari Hedera Ice Grab. Oke, saya akan lihat dulu. Nah, dia dalam tren naiknya, teman-teman. Dalam tren naiknya kemarin, dia sebentar. Karena dia ada swing high. Saya geser ke sini. Oke, di dalam dia tren naik dari swing low di sini ke swing high di sini. Dia terkoreksinya sampai ke 38, hampir ke 50, teman-teman di sini, hampir ke 50. Jadi sebenarnya koreksinya cukup dalam juga ya, hampir 50 seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat karena kita pakai swing high yang di atas bulatan tuh, jadi ke sini. Ya, terus dia terkoreksi ke hampir 50. Naik ke 38, naik lagi ke 23. Nah, kalau misalkan candle daily di 23 ini dia berhasil naik lagi, maka tren ini untuk Hedera Ice Grab ini bagus sekali. Trennya kuat. Trennya kuat ya, teman-teman. Jadi untuk Hedera Ice Grab, untuk support dia ada di $0,25, resistan ada di $0,29, teman-teman. Kita coba lihat dalam time frame yang lebih pendek ya untuk Hedera Ice Grab. Ini Hedera Ice Grab juga. Saya menggunakan Binance ini kok nggak muncul ya. Nggak muncul teman-teman ya. Coba nggak apa-apa, saya tarik dulu. Ya mungkin listingnya belum lama ya, nggak apa-apa. Ini dalam daily teman-teman bisa lihat karena saya tadi juga cuma pakai daily, jadi bisa ditarik. Fibo-nya juga sama ya. Nah di sini saya cerita yang 4 jam aja deh. Tadi kan sudah ini. 4 jam tadi kan saya ambil dari bawah ya koreksinya. Ambil Fibo-nya dulu. Ambil dari sini aja nggak apa-apa. Nah, ya koreksinya hampir ke 50 ya tadi. Hanya dari swing ini ke sini teman-teman ya. Ini dia terkoreksi 23. Dia terkoreksi ke 23 retracement, 38 retracement, hampir ke 50 atau hampir ke MA 200-nya. Terus kemudian dia naik ya, naik di atas, naik menembus 38 yang sebelumnya menjadi support, naik di atas 23,6 yang sebelumnya menjadi support juga. Tapi ditembus. Jadi dari bawah ditembus jadi resistan, berhasil jadi support, terus resistan 23 ditembus lagi, berhasil jadi support sekarang. Nah, itu untuk dalam chart 4 jam. Nah, teman-teman pengguna account futures tentu bisa menarik Fibo dengan lebih pendek ya, jangkanya seperti ini. Nah, dalam jangka seperti ini, Hedera Ice Grab dia terkoreksi sampai 78, teman-teman. Ya, inilah kehebatan Fibo, teman-teman ya. Jadi di sini memang ngepas seperti itu ya. Koreksinya ya di situ-situ aja.
78 naik ke 61, 61 ada target ke 38. Jadi memang apa ya istilahnya, poin-poinnya, resistan supportnya itu biasanya juga di sekitar dari Fibo tersebut. Fibo tersebut ya, ini hanya tren dari sini aja teman-teman ya, karena ini peruntukan untuk para trader future seperti itu. Kalau menggunakan 4 jam, ini 1 jam juga boleh. Saya sendiri bahkan 15 menit untuk akun ini, untuk akun saya yang futures. Contohnya kita tarik ke sini kan, nah seperti ini koreksinya sampai 78 ya. Atau misalkan teman-teman yang belum positioning tadi atau ngelihat penurunan header ice cream dari puncak ke bawah, teman-teman ngelihat sini swing high-nya, ini swing low-nya. Nah, ketika candle-candlenya dalam tren turun ini, candlenya sudah mulai ada bentuk-bentuk mau naik seperti itu, teman-teman segera tarik Fibo-nya. Dengan catatan harus sudah terbentuk swing low, maka segera kita bisa tarik Fibo-nya seperti ini. Dan area inilah area pembelian terbaik. Area pembelian terbaik itu adalah area 0 sampai 23 retracement-nya, area pembelian terbaik. Tetapi sifatnya masih spekulatif. Artinya sebenarnya confirm areanya itu adalah di sini. Tapi daripada beli di sini udah mahal, lebih baik kalau teman-teman mau beli, misalkan mau beli 100 unit header high scrap contohnya, maka bisa beli di sini 25% ya. Kemudian pas breakout di sini beli 25 atau di sini tadi 50%. Ya. Baru di sini 25, baru di sini 25 seperti itu. Jadi kalau tidak pernah breakout, teman-teman tidak menambah yang di atasnya. Tetapi kalau misalkan masih sideways di situ aja ya, mungkin tetap di area sini, bahkan mungkin perlu take profit apabila di sini di 23 ini kondisinya udah mulai nggak kuat naik seperti itu. Kalau saya seperti itu. Ini ada Hedera Hashgraph. Oke, saya akan lanjutkan ke yang lainnya teman-teman ya, yaitu ke ZIL. Saya lanjutkan ke ZIL. Nah, ZIL seperti ini ya. Sama ZIL. Jadi ZIL kemarin naik terkoreksi sampai 23. ZIL 23 aja koreksinya ya. Terus closingnya kemarin juga naik. Teman-teman lihat closingnya naik. Hari ini candlenya naik tapi nggak begitu tinggi. Cuman dia oke lah. Daripada yang lain masih nggak begitu banyak pergerakannya seperti itu. Nah, untuk ZIL dalam 4 jam coba saya akan bahas ya. ZIL, jadi saya harus ganti dulu teman-teman. ZIL USDT. Oke, ZIL USDT ini adalah akun Binance teman-teman, tapi saya nggak login ya, nggak login. Oke, langsung seperti ini. Ya, kita lihat ini adalah ZIL USDT 1 jam, 4 jam saya ambil 4 jam. Oke. Ini dalam 4 jam ya. Nah, ini dia memang belum begitu tinggi kan ZIL. Kalau kita lihat dari tren turun ini, oke, sebentar saya ambil ininya. Kalau kita lihat dari tren turun ini kan dia, saya ambil Fibo-nya. Dalam tren turun ini dia sudah naik berapa persen sih? Dia sudah menembus resistan 23. Jadi resistan pertama ya, dalam tren turun ini dia udah reversal, rebound. Ini resistan pertama berhasil, ini resistan kedua belum. Dia harganya udah di atas MA 200. Tapi ini 4 jam ya teman-teman. 4 jam. 4 jam sama dengan swing high swing low-nya sama kan? Seperti ini. Swing high swing low-nya sama. Ya, dia kalau di dalam daily dia belum berhasil di atas MA 200. Jadi untuk ZIL ini penting sekali di 38,2, penting sekali, atau di 0,129 dolar, penting karena ini nanti adalah dua resistan Fibo yaitu di 38,2% atau di 0,129 dolar sekaligus MA 200-nya. Jadi ZIL
daily penting di situ. Sementara dia masih antara 2-3 sampai di sini. Kalau ngelihat pergerakannya sih nggak begitu kenceng ya, slow but sure seperti itu. Oke, baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.